Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi penting, terbaru, dan kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat BPNT dan para keluarga penerima manfaat PKH. Memang pada saat ini itu untuk BPNT itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial, begitu juga dengan PKH belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Karena memang pada sebelumnya itu ada terjadi perubahan-perubahan nomenklatur di Kementerian Sosial sesuai dengan keputusan Menteri Sosial nomor 1/Hub/2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Itulah yang melatar belakangi maka belum cairnya untuk BPNT dan PKH. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan informasi kabar gembira bagi para KPM, BPNT, dan PKH bahwasanya untuk BPNT dan PKH itu akan segera dicairkan karena sudah ada tanda-tanda informasi dan dokumen dari Kementerian Sosial bahwasanya itu akan segera dicairkan dalam waktu dekat. Saya akan menjelaskan di channel ini, dan sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi, agar channel saya ini terus berkembang, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar mendapatkan informasi yang utuh, tidak simpang siur, dan tidak menjadi gagal paham. Nah, para pemirsa, memang pada beberapa waktu yang lalu itu untuk pencairan BPNT dan pencairan PKH itu terkendala karena adanya keputusan Menteri Sosial nomor 1/Hub/2022, di mana ada perubahan-perubahan struktur nomenklatur dari Kementerian Sosial terkait dengan Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Sosial. Yang sebelumnya ada 4 Direktorat Jenderal, sekarang menjadi Direktorat Jenderal cuma ada 3, yaitu dihapusnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang sebelumnya itu menangani program BPNT. Itulah yang menyebabkan bahwasanya pada saat ini itu belum dicairkan baik itu BPNT dan PKH. Dan untuk mengejarnya itu, Kementerian Sosial sudah melakukan upaya-upaya agar para KPM, BPNT maupun PKH itu bisa segera mendapatkan hak-haknya. Karena memang perubahan-perubahan yang terjadi itu tujuannya agar bantuan-bantuan dan program-program yang diberikan oleh pemerintah itu bisa lebih terfokus dan bisa lebih tepat sasaran kepada para keluarga penerima manfaat sesuai dengan tujuan dan keinginan dari pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera. Nah, para pemirsa, untuk BPNT bulan Juni di 431 kabupaten kota itu belum dicairkan. Sedangkan untuk BPNT Juni di 83 kabupaten kota itu sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial. Dan kabar gembiranya pada tanggal 28 Juli yang lalu, Dirjen Rehabilitasi Sosial menyampaikan nota dinas kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial untuk mencairkan BPNT dan ke Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mencairkan PKH sesuai dengan kriteria yang ada di Dirjen Rehabilitasi Sosial, yaitu anak disabilitas lansia tanpa keluarga. Dan untuk alokasinya sendiri, untuk BPNT alokasi Juni-Juli, PKH alokasi tahap 3. Nah, kenapa itu sasarannya? Apakah hanya anak disabilitas dan lansia yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial? Nah, memang ini adalah tindak lanjut dari dikeluarkannya keputusan Menteri Sosial nomor 101/Hub/2022. Masing-masing Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Sosial memiliki sasaran dan kriteria masing-masing, yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial itu dengan sasaran usia 40 tahun ke bawah, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan sasaran usia 40 sampai dengan 60 tahun ke bawah, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan sasaran anak disabilitas lansia tanpa keluarga. Nah, artinya apa?
untuk pencairan sendiri itu sesuai dengan sasaran dan kriteria yang dilaksanakan oleh setiap dirjen yang ada di Kementerian Sosial. Tetapi untuk pengelolaan data itu dibebankan kepada tiap-tiap dirjen yang ada. Jadi usia yang 40 tahun ke bawah, usia 40 sampai 60 tahun ke bawah, usia lansia, disabilitas, dan anak tanpa keluarga itu tetap mendapatkan dan akan dicairkan sekaligus oleh Kementerian Sosial. Nah, memang untuk pelaksanaan sendiri, pencairan sendiri untuk BPNT dilaksanakan oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan PKH dilaksanakan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, informasi ini sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh bagi para KPM. Yang jadi pertanyaan berikutnya, di mana akan dicairkan? Apakah melalui Himbara? Apakah melalui PT Pos Indonesia? Nah, berdasarkan dari hasil pengecekan di aplikasi SISNG untuk BPNT Juni-Juli itu tetap di Himbara. Karena sudah kelihatan khususnya di 431 kabupaten kota. Sedangkan di 83 kabupaten kota itu BPNT Julinya akan diproses di PT Pos Indonesia. Itu hasil pengecekan dari SISNG. Dan PKH tahap 3 itu tetap melalui KKS. Nah, informasi ini semoga bisa bermanfaat bagi para KPM sehingga KPM bisa mendapatkan informasi yang jelas dan utuh tentang informasi pencairan dan para KPM bisa nantinya memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa, bagi para KPM yang pada saat ini mencari-cari informasi tentang pencairan program bantuan sosial yaitu BPNT dan PKH. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan sekali lagi, agar channel saya ini terus berkembang, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.